got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvina Putri Devima dengan NIM 2014010104 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oke, dikarenakan pembelajaran kita pada hari ini dilakukan secara online atau tetap di rumah, untuk penjelasan materi kali ini, Ibu akan memberikan sebuah video pembelajaran terkait materi hari ini. Untuk memulai suatu pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran atau penjelasan materi yang akan Ibu terangkan dapat dipahami. Baik, pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai jinayah. Jadi, pada materi jinayah ini kita akan membahas dua pokok submateri, yaitu terkait yang pertama ada poinnya yaitu mengenai pembunuhan, dan yang kedua yaitu mengenai qisas. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pembunuhan terlebih dahulu, di mana pembunuhan ini kita membahas ada beberapa sub. Yang pertama pengertian dari pembunuhan, yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan beserta hukumannya, yang ketiga dasar hukum serta hikmah larangan dari pembunuhan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pertama terkait pembunuhan, mana yang poin A kita akan membahas pengertian dari pembunuhan. Dari segi bahasa, pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu menggunakan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, artinya di sini yaitu melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak, ataupun menggunakan alat mematikan atau tidak mematikan. Baik, pada video sebelumnya kan kita membahas terkait pengertian dari pembunuhan. Selanjutnya kita masuk kepada poin B, yaitu mengenai macam-macam dari pembunuhan tersebut beserta hukuman dari macam-macam pembunuhan ini. Nah, di mana macam-macam pembunuhan ini ada 3. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, dan yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga yaitu ada pembunuhan karena kesalahan. Yang pertama kita akan membahas secara yaitu yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau disebut juga dengan al-qatlu al-amdi, adalah suatu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, yaitu mutsakal. Di mana dikatakan pembunuhan sengaja itu apabila ada dari niat dari seorang pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Nah, si pembunuh tersebut termasuk orang yang balik, dan yang dibunuh atau korban itu adalah orang yang baik. Maka hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja ini yaitu qisas, di mana yaitu pelaku harus diberikan sanksi atau hukuman setimpal dan berat. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku tindakan pidana pembunuhan ini, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mughalazah. Nah, diat mughalazah ini berarti diat yang berat yang mana diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Baik, kita masuk yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhul al-amdi, merupakan yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai untuk membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, pelaku pembunuhan seperti sengaja ini tidak mendapatkan hukuman qisas, namun ia dihukum dengan membayarkan sejumlah denda, yaitu diat mughalazah atau diat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban yang setiap tahunnya itu sepertiga. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada namanya pembunuhan karena kesalahan atau al-qatlu al-khata', yaitu merupakan perbuatan manusia atau perbuatan
seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakibat kematian. Nah, hukum pembunuhan ini yaitu bagi pembunuhan karena kesalahan itu adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhafafah atau disebut juga sebagai diat ringan, yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, dan setiap tahunnya itu sepertiga. Poin yang ke-C, yaitu dasar hukum larangan dari membunuh. Nah, membunuh itu merupakan salah satu kita masuk pada poin yang ke-C, yaitu mengenai dasar hukum larangan membunuh, di mana membunuh ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, akan tetapi janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Masuk pada poin terakhir terkait dari pembunuhan ini, yaitu mengenai hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan itu dimana tidak lain untuk memelihara suatu kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia, dimana pelaku tindakan pembunuhan ini diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Seperti kan ada yang di sana ada bagian dari macam-macam pembunuhan, ada 3 itu sesuai dari perbuatan yang dia perbuat. Di mana penerapan hukuman yang berat bagi pembunuhan ini dimaksudkan agar tidak seorang pun yang melakukan tindakan kejahatan yang akan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Baik, mungkin untuk materi pembunuhan kita cukupkan sampai pada hikmah tadi. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya mengenai Qisas. Nah, di mana dari materi Qisas ini kita akan membahas beberapa dari materinya, mulai dari pengertian, macam-macam dasar hukum serta hikmahnya. Kita masuk pada poin yang ke-A, yaitu pengertian dari Qisas. Nah, Qisas itu berasal dari kata khosasa yang artinya memotong, atau berasal dari kata ikhsa yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatannya. Nah, menurut syarak, qisas ini merupakan hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindakan pidana, pembunuhan maupun perusak atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, di mana ruang lingkup hukum qisas ini dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan badan atau penganiayaan, atau bisa juga diistilahkan dengan al-nafsu wa al-jarohah, nyawa dan luka. Kita masuk kepada poin B, yaitu mengenai macam-macam dari qisas. Nah, berdasarkan dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya qisas itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu qisas untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Yang kedua yaitu ada qisas untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi ataupun menghilangkan anggota badan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin C,
terkait dari dasar hukum qisas ini, yaitu terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wa aina bi aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wasinna bisinni wal juruha qisas. Selanjutnya poin C yaitu terkait dasar hukum qisas, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wa aina bi aini wal anfa bil anf wal uzun bil uzuni wasinna bisinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Yang mana artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus bagi dosanya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, kita masuk pada poin terakhir mengenai dari materi qisas ini, yaitu hikmah qisas. Nah, hikmah qisas di sini ada 3. Yang pertama itu dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Serta yang ketiga itu dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika nanti ada pertanyaan ataupun materi yang belum dipahami dari anak-anak ibu, silakan dibuat pertanyaannya dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.